Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Melanjutkan yang kemarin atau masih nyambung ya, masih ada kaitan itu dengan yang sebelumnya. Yang kemarin itu makna Islam yang artinya berserah diri. Nah, kalau secara makna itu sama dengan kata tawakal. Nah, di mana tawakal itu satu-satunya ya boleh disebut gitulah, satu-satunya syarat, satu-satunya syarat masuk surga tanpa hisab. Nah, makna tawakal yang sesungguhnya itu artinya kan betul-betul menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, yang artinya kita ini tidak akan melakukan apapun, kecuali apa yang Allah tetapkan, karena kita kan sudah menyerahkan diri kita kepada Allah. Justru maknanya di situ kita menyerahkan itu minta kepada Allah, tunjukkan saya ini harus bagaimana. Serahkan sepenuhnya kepada Allah, artinya kan kita ini memohon kepada Allah, tunjukkan itu kepada saya ini harus apa, harus bagaimana. Saya nggak akan melangkah atas kemauan saya sendiri. Itunya maknanya, saya tidak akan melangkah, saya tidak akan melakukan apapun karena kemauan saya sendiri. Saya serahkan kepada Allah. Nanti Allah yang menunjukkan, kamu harus begini, harus begini, harus begini, kamu tidak boleh begini, begini, begini. Nah, maka yang akan saya lakukan itu semua total, bagaimana harusnya gitu ya, semua yang dari Allah, karena kita sudah menyerahkan kepada Allah. Nah, itulahnya makna hakikat dari tawakal. Nah, di mana Allah menjanjikan orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang yang tawakal. Berarti kan seperti barusan maknanya, saya tidak akan melakukan apapun atas kemauan saya sendiri, karena saya sudah menyerahkan sepenuhnya. Ini arti tawakalnya, saya sudah serahkan sepenuhnya kepada Allah. Nanti Allah yang menunjukkan. Dan benar sebetulnya kan, Allah sudah memberi petunjuknya, Allah sudah menurunkan petunjuknya. Nah, orang yang tawakal itu berarti orang yang hanya akan melakukan atas dasar petunjuk dari Allah. Seharusnya tidak ada satupun lah itunya amal, artinya kan amal apa yang dilakukannya itu karena kemauan sendiri. Tapi itu yang ya ini kan Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu batas kemampuan manusia. Nah, ternyata orang yang ya tadilah menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Allah, dalam arti kan minta ditunjukkan kepada Allah. Ya, Allah tahu batas kemampuan manusia, ternyata tidak akan ada manusia yang mampu untuk 100%, itulahnya untuk 100%, untuk seluruhnya. Semua amalnya itu berdasarkan apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah tunjukkan. Padahal kita sudah
Kita sudah tawakal, padahal kita sudah pasrah. Tapi ayah jadinya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah, tapi kan yang dituntut Allah itu kan bukan hasil. Yang dituntut oleh Allah itu adalah, yaitulah seberapa besar. Nah, jadinya kan makanya ini kan masuknya ke dalam 5S. Itu yang dilihat, yang dinilai oleh Allah itu adalah kesungguhan. Ya, kesungguhannya gitu ya, kesungguhannya yaitu yang tadinya pasrah tawakal, betul-betul menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, itu kesungguhannya gitu ya, sampai di mana kemudian maksimal. Pasti ada kekurangan, itu Allah tahu. Ya pasti ada kekurangannya. Sehebat apapun katakanlahnya, kita ambil contoh yang paling hebat sekalian gitu ya. Bukan Rasulullah. Kalau Rasulullah itu sudah istimewa karena dimaksum. Nah, Abu Bakar saja kan tetap saja ketakutan. Ya, Abu Bakar tetap saja ketakutan karena Abu Bakar menyadari kan yang dimaksum hanya Rasulullah. Abu Bakar menyadari bahwa ya selain Rasulullah siapa yang tidak punya dosa. Sehingga Abu Bakar memahaminya, siapa yang tidak ke neraka dulu, karena setiap manusia pasti punya dosa dan balasan dari dosa adalah neraka, nggak ada yang lain. Tapi kenapa orang punya dosa tidak ke neraka? Diampuni namanya oleh Allah. Diampuni berarti bukan tidak punya dosa, tapi diampuni oleh Allah. Ya, arti diampuni itu kan terbukti melakukan kesalahan tapi tidak dikenakan hukuman, kan artinya diampuni, terbukti bersalahnya. Nah, semua manusia kan demikian sebetulnya. Nah, tapi kan tadi yang dinilai oleh Allah itu adalah kesungguhan. Ya, kesungguhan itu untuk, ini kan makna tawakal, artinya kesungguhan untuk benar-benar menyerahkan hidupnya itu kepada Allah, dalam arti tunjukkan kepada saya itu harus bagaimana. Saya tidak akan melangkah, saya tidak akan melakukan apapun karena kemauan saya sendiri. Saya sudah serahkan kepada Allah untuk itunya menunjukkan apa yang harus saya amalkan. Nah, yang terakhirnya yang kemarin saya masih ingat, yang terakhir itu ada hadis kan yang menunjukkan kurang lebih maknanya, nanti Allah akan menjadi matanya apabila dia melihat, Allah akan menjadi telinganya apabila dia mendengar. Nah, itu maknanya bukan seperti tasawuf ya. Kalau orang tasawuf kan Allah itu merasuk. Allah itu merasuk ke dalam dirinya. Sehingga apabila dia bicara, itu Allah yang berbicara. Nah, bukan demikian ya maknanya. Allah akan menjadi matanya apabila dia melihat. Allah akan menjadi telinganya apabila dia mendengar. Allah akan menjadi tangannya apabila tangannya itu melakukan sesuatu. Nah, itu maknanya adalah apa yang dilakukannya itu yaitu mengikuti atau atas bimbingan, atas tuntunan dari Allah. Itu maknanya demikian ya. Jadi apa yang dilakukannya itu ya, kalau mata apa yang dilihatnya, di telinga apa yang didengarnya, nah, semuanya itu berdasarkan tuntunan dari Allah, bukan karena kemauan dirinya. Karena kalau seperti tasawuf pemahamannya ya, Allah merasuk ke dalam dirinya sehingga kalau bicara itu Allah yang bicara. Kalau melihat itu Allah yang melihat. Nah, kalau begitu yang dihisab dari manusia apa? Karena yang melakukan kan Allah. Ya, kalau dengan arti demikian, jadi yang dihisab dari manusia apanya? Kalau yang melihat kan Allah yang melihat, kalau mendengar kan Allah yang mendengar.
Ketika melakukan sesuatu itu Allah yang melakukan. Ya terus yang dihisab dari manusia apanya? Karena itu yang beramal Allah semuanya. Jadi maknanya bukan demikian ya. Artinya yang hadis yang tadinya, kalau seseorang sudah bertawakal kepada Allah, artinya betul-betul bertawakal dengan sebenar-benarnya. Karena memang ada tuntutan demikian, seperti yang bertakwa, ittaqullaha haqqa tuqatihi. Kemudian tawakal haqqa tawakkulihi. Kemudian bersungguh-sungguh juga sama. Bersungguh-sungguh dengan haqqa jihadi. Adanya yang semacam itu, artinya ya Allah perintah bertakwa, bertakwalah dengan sebenar-benar ketakwaan. Tawakal pun sama, bertawakallah kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Nah, ada hadis yang menerangkan redaksinya demikian ya. Apabila melihat, maka Allah lah yang menjadi penglihatannya. Apabila mendengar, Allah lah yang menjadi pendengarannya. Nah, itu bukan artinya kita diam lalu Allah lah yang melakukan semuanya. Artinya yang beramal siapa kalau begitu? Ya kalau begitu yang beramal kan Allah ya. Ya terus yang dihisab dari manusia apa? Masa Allah menghisab perbuatannya sendiri? Nah, maknanya adalah apabila dia melihat, maka hanya akan melihat apa yang berdasarkan yaitu bimbingan dan tuntunan dari Allah. Itunya makna hadis yang terakhir yang demikian. Apabila tangannya melakukan sesuatu, maka tangannya itu hanya akan melakukan sesuatu sesuai dengan tuntunan dan bimbingan dari Allah. Artinya tetap kita yang beramal, karena itu kan yang akan dihisab oleh Allah kan amal. Tadi dasar tawa tasawuf liur itu mah. Allah merasuk ke dalam dirinya, nah itu pun sudah nggak ada dalilnya yang menerangkan bahwa Allah itu akan merasuk ke dalam diri seseorang, itu nggak ada. Setelah itu seolah-olah dia ini diam, maka Allah lah yang melihat, mendengar, berbicara, Allah berbuat. Nah, itu kan maknanya menjadi terus yang dihisab dari orang itu apanya? Karena yang beramal itu Allah. Nah, itulah yang terakhir kemarin sampai di sana ya, sampai hadis tersebut yang ya intinya yang kemarin ya, tawakal yang sebenar-benarnya itu, makna tawakal itu adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, dalam arti saya akan melakukan sesuatu itu berdasarkan ketetapan Allah karena saya sudah menyerahkan kepada Allah. Jadi saya harus bagaimana? Nanti Allah yang menunjukkan. Artinya hanya akan melakukan sesuatu sesuai dengan yang Allah tetapkan, Allah ajarkan, Allah tunjukkan. Itu kan bisa dipahami nggak? Artinya benar nih, kita ini tawakal kepada Allah. Saya serahkan kepada Allah. Saya ini harus bagaimana? Harus apa? Kalau seperti itu, katakanlah Allah mengatakan, ya nih, berarti kamu harus begini, 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 tidak boleh begini, begini, begini. Jadi tidak ada berarti satupun, semestinya kan, tidak ada satupun itu amalan yang dilakukan karena kemauan sendiri. Kalau begitu kan tidak menyerahkan kepada Allah. Yang disebut al-hawa ini nanti nih ya, kita baca ayatnya nih tentang hal seperti itu nih. Nah sekarang ini nih ya, masih adanya kaitan dengan yang kemarin. Ini surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi maya'budullaha ala harfin fa in asobahu khairun nitma'an nabihi wa in asobathu fitnatun in qalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia man ya'budullah, ada yang beribadah kepada Allah. Wa minan nasi man ya'budullah,
di antara manusia itu ada yang menyembah Allah ala harfin. Nah cara tapi seperti ini. Nah ini berarti tidak tawakal kalau seperti ini nih, menyembah kepada Allah. Iya. Ala harfin itu hanya di tepi, itulah hanya ini secara harfiahnya, hanya di tepi, hanya di pinggiran. Nah penjelasannya di kalimat berikutnya, fa in asobahu khairun itma'an nabihi. Apabila dengan menyembah Allah itu datanglah kebaikan, terasalah kebaikan, nah maka dia merasakan nikmat, merasakan tentram. Wa in asobathu fitnatun in qalaba ala wajhihi. Tapi apabila dia memperoleh atau ditimpa suatu cobaan, maka dia berbalik ke belakang. Jadi disebut nanti kalau yang beribadah kepada Allah, tapi dalam pikirannya beribadah kepada Allah itu akan selalu dan harus yang datang kepada dirinya itu adalah sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Disebut teh hayang nu geunahna wungkul. Ya, beribadah kepada Allah ya, nah inginnya harusnya gitu yang menurut dirinya itu sebetulnya teh hirup teh senang, nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada apa kalau senangnya bunggul. Banyak yang demikian sehingga berpikir nah hanya rasa teh sakitu taat, sakitu soleh tapi ripuh. Banyak yang demikian. Ini pernah ada kejadian nih ya, pernah ada kejadian ya seseorang yang secara ekonomi lebih malah bukan cukup lagi ya. Kalau nggak salah dia ini punya toko sampai 3. Ya bukan cukup lagi lah. Tokonya sampai 3, artinya ekonominya gitu ya lebih. Dia ini seorang Nasrani. Kemudian masuk Islam. Pihak udah jadi miskin lah sebut. Nah dia ini terus mempertanyakan kenapa saya ini setelah masuk Islam kok justru jadi seperti itu hidupnya. Nah ini yang dalam benaknya gitu ya. Apabila menjadi orang yang di sini sebutnya beribadah, orang yang taat kepada Allah, hidupnya itu senang, gak ada masalah, lempeng, anu karena ya bonggol pokoknya mah. Nah terkait juga dengan ini berarti apa sih? Kalau wah ini doa sering apal doa ya mah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati mau ganti mah hasanah wae ganti atuh marfu'ah. Maunya eta keneh. Ganti atuh. Biar hasanah keneh wae. Ini maknanya kan, ya Allah berilah aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kalau kebaikan di akhirat apa sih? Ya kebaikan di akhirat itu apa sih? Surga, pasti nggak ada yang lain. Nah, terus kebaikan di dunia apa? Kalau kita minta ya Allah berilah aku kebaikan di akhirat apa? Ya surga, pasti nggak ada yang lain. Nah, terus kalau kebaikan di dunia apa? Tacek pikiran jelema mak nubi kebaikan di dunia teh. Harta berlimpah, harta tidak kekurangan, masalah tara ayam senang ya bunggul hirupna teh ulin berarti ya teh. Ulin we jeung tamasya. Senang teh. Oh yang seperti itu hasanah di dunia. Padahal kan
seperti ini nih. Kalau contoh tentang kagoknya, iblis itu sudah jelas dia itu makhluk yang dilaknat oleh Allah. Hidupnya dalam siksaannya, laknat itu laknat bahasa kita dalam hidupnya dalam murka Allah. Siksaan unggul iblis mah. Hidupnya hidup di dalam siksaan Allah. Nah, selama di dunia hidupnya di dalam murka Allah, di dalam laknat Allah, nanti di akhiratnya bagaimana? Iblis nih di akhiratnya nanti bagaimana? Mustahil kalau selama di dunia hidupnya dalam laknat Allah, nanti di akhiratnya dapat rahmat Allah. Surga itu rahmat Allah. Nah, Ibnu Abbas ditanya, rahmat itu apa? Ibnu Abbas masih ingat surga. Rahmat Allah apa? Surga. Akan ada kan hadisnya yang menerangkan rahmat Allah itu ada 100 ya, kalau mau disebut butir mah 100 butir 100 buah. Jumlahnya artinya ada 100. Dari yang 100 itu, dulu ketika Allah mau menciptakan seluruh makhluknya, atau bersamaan gitulahnya, bersamaan nih. Bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi, Allah pun menciptakan 100 buah rahmat. Dari yang 100 itu, Allah baru mengambil 1 dan Allah bagikan kepada seluruh ciptaannya. Ya, pokoknya seluruh ciptaannya itu kebagian rahmat Allah, dan itu baru 1. Yang 90, artinya satunya itu seperti ini nih, rahmat Allah yang 1 itu pokoknya seluruh alam raya ini kebagian. Jumlahnya makhluk Allah ada berapa? Jenisnya ada berapa? Semuanya kebagian. Bahkan seluruh alam raya ini ibarat, kalau kita alam raya ini, kalau kita gambarkan semacam apa namanya, sebuah wadah yang bisa menampung, maka ke dalam wadah tersebut Allah kucurkan rahmat dan penuh semuanya. Jadi tidak ada 1 inci pun di alam raya ini yang tidak ada rahmat Allah di situ, nggak ada. Semuanya berartinya semua makhluknya itu kebagian, semua ruang ini penuh dengan rahmat Allah. Dan itu baru 1. Sampai hari kiamat, sampai artinya dari dulu mulai Allah menciptakan sampai hari kiamat, yang 1 ini tidak akan habis. Artinya kita bayangkan, sekian ya banyaknya rahmat Allah yang 1, yang ini baru 1 nih. Yang 99 di mana satuan-satuannya masing-masing sama banyaknya. Kan masih ada 99 yang setiap satunya itu ya seperti 1 yang sudah digunakan ini. Nah, yang 99 ini tidak akan terpakai sampai hari kiamat. Masih utuh tuh yang 99. Dan semuanya nanti akan diberikan hanya bagi penghuni surga. Tidak akan disisakan. 99-nya diketrukeun ya bahasa Sunda mah. Diketrukeun. Nah, inilah jadinya susah kalau membayangkan surga seperti apa. Hiji wae siga kieu. Yang hanya baru dengan 1 rahmatnya saja, lihatlah alam raya seperti ini, semuanya ini rahmat Allah. Dan 99 bagaimana? Mau kebayang kalau kumaha gitu. Mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipatnya saja sudah ya 4 kali lipat dari sekarang. Berarti seperti apa? Sudah di luar berarti jangkauan kemampuan manusia membayangkan, apalagi 99. Ya jadilah pantas misalnya dengan hadis ini kan. Orang terakhir yang masuk surga ini yang paling lama di neraka nih. Dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke surga. Jatah surganya 10 kali luasnya dunia. Bisa membayangkan ya?
ini orang yang terakhir nih, artinya mendapatkan jatah yang paling rendah, yang paling jelek lah mungkinnya. Jatah surganya itu 10 kali luasnya dunia. Kalau di surga Firdaus seperti apa? Surga yang tertinggi. Nah, Ibnu Abbas itu ketika ditanya rahmat itu apa? Surga. Singkat. Nah, kalau iblis yang hidupnya itu, kalau iblis ada di luar alam raya nggak? Iblis itu hidupnya di luar alam raya atau bagaimana? Ya pastilah ada di alam raya gitu kan, karena semuanya ini kan. Malaikat juga ada termasuk gitu di alam raya. Kalau Al-Quran menyebutnya kan langit, bumi, dan di antara keduanya. Langit, bumi, dan di antara keduanya. Ini itulah alam raya yang semuanya itu di semua bagiannya itu, di situ ada rahmat Allah. Nah, iblis ini di mana hidupnya? Ya di alam raya, malah iblis itu digambarkan sangat dekat dengan manusia. Tapi iblis itu hidupnya di dalam laknat Allah. Jadi bisa diibaratkan iblis itu, ini analoginya ya. Iblis itu kalau kita ibaratkan seperti ikan yang hidup di dalam air tapi teu baseuh, teu kena kucai. Hidup di dalam rahmat Allah tapi tidak kebagian rahmat Allah. Aja gitu lauk teh sakitu dina cai da teu keuna ku cai teh teu baseuh. Hiduplah di dalam laknat Allah, di dalam murka Allah. Iblis nanti di akhiratnya ke surga atau ke neraka? Wah, iblis mah rajana di neraka teh. Artinya moal nyambung hirup teh gitu. Bagaimana di dunia dan bagaimana di akhirat. Kalau hidup di dunianya, artinya di alam dunia sekarang, iblis itu hidup di alam dunia sekarang. Di alam dunianya hidup di dalam laknat Allah, mustahil kalau nanti di akhirat dapat rahmat. Kalau berilah kami di akhirat wafil akhirati hasanah, berilah kami di akhirat itu kebaikan, surga, nggak ada yang lain ya. Jadi kalau kebaikan di dunia yang mana? Di dalam rahmat, berarti moal nyambung itu hidup di dunia ini, hidup di dalam laknat, nanti di akhirnya dapat surga, mustahil. Kalau mau mengukur misalnya, kalau mengukur bahwa hidup yang dirahmati Allah itu seperti yang tadi, hidupnya itu senang, ya apa namanya, harta tidak kekurangan, hidupnya itu tidak punya naon sebutannya, tidak punya masalah, pokoknya ya senang itulah hidupnya. Kalau hanya seperti itu, orang kafir juga banyak. Orang kafir yang hidupnya seperti itu banyak. Ya, harta tidak kekurangan, mau apa saja tinggal bisa, artinya mau apa saja bisa. Tapi ini sebagai seorang kafir, artinya orang kafir yang seperti itu kondisi di dunianya. Padahal orang kafir itu orang yang dilaknat oleh Allah. Nah, maksudnya seperti ini jadinya. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, ini sebetulnya yang hasanah di dunia itu apa? Kalau hasanah di akhirat sudah jelas surga. Berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat. Nah, di akhirat itu surga. Jadi di dunianya yang disebut hasanah itu apa? Hasanah di dunia, kalau di akhirat surga, nu di dunia berarti pisurgaeun. Tah eta hasanah di dunia mah pisurgaeun.
Kalau Rasulullah SAW itu di dunianya ya. Kalau Rasulullah SAW itu di dunianya pernah nggak dapat masalah, pernah nggak dapat hal yang menyakitkan, yang mengecewakan? Sering pisan justru. Seringnya justru ujian kepada Nabi itu lebih berat dari siapapun. Ujian para nabi ini semuanya ya. Ujian para nabi itu lebih berat daripada orang lain, daripada siapapun. Rasulullah pernah diludahi orang. Apa enak? Rasulullah pernah dimaki-maki orang. Bahkan ketika perang pernah juga kena anak panah. Rasulullah pernah jatuh dari kuda. Tapi yang menjadikan nyaman itu hidupnya tadinya hidup nyaman, tentram bagi Rasulullah itu apa? Kan bukan dengan yang tadi, karena pikiran manusia ukurannya selalu harta. Mun hasanah tadi tetap benghar hasanah. Mung sigana teh aya masalah saeutik. Diberi masalah sedikit, muncullah karakter asli manusia seperti yang di surat Al-Ma'arij kalau nggak salah, yang manusia itu adalah makhluk yang berkeluh kesah. Apabila ditimpa kesusahan, meuni asapang susahna. Diberi masalah sedikit, muni Gusti, muni kieu-kieu teuing ka abdi teh. Nah, kakarage sakitu cenah jelema teh. Jadi sejalan artinya ya, kalau di akhiratnya minta kepada Allah, berilah aku kebaikan di akhirat, surga di akhirat nggak ada yang lain. Nah kalau di dunianya apa yang disebut hasanah? Yang disebut hasanah itu adalah hidup di dunianya itu diberi oleh Allah segala sesuatu nu pisurgaeun, tah eta hasanah di dunia mah. Contohnya Bilal misalnya, Bilal kan waktu ketahuan kan masuk Islam. Bilal ini hamba sahaya. Ketahuan masuk Islam. Dihukumlah, itu disiksa oleh pemiliknya. Dia terkenal kan kisahnya ya, sampai dijemur itu di tengah padang pasir, ditindih dengan batu yang besar. Dipaksa untuk keluar lagi dari agama Islam. Dan Bilal nggak mau. Dah iya hasanah menupi surgaeun. Padahal kan ya menderitalah dengan siksaan yang sedemikian berat. Tapi kan Bilal nggak mau melepaskan hasanah yang baik bagi dirinya apa? Tapi surgaeun. Bahkan Bilal itu andai sampai mati pun, biarlah saya mati karena saya mati dalam eta hasanah dan nepi surgaeun. Kan tidak dilepas oleh Bilal, padahal kan Bilal itu akan dihentikan gitunya siksaannya kalau mau keluar lagi. Itu kebaikan bagi Bilal saat itu, andai ini hasanah, ini kebaikan yang sudah dalam genggaman itu, masa mau dilepas lagi? Kemudian Khobabnya yang ini kan Abu Sobri ya. Bapaknya kesabaran mah ya. Khobab itu kan sahabat yang mendapatkan siksaan paling beratnya dari kaum musyrikin, dari orang kafir di Mekah. Paling berat nih siksaannya ya, sampai dililit dengan rantai besi yang menyala. Dililit kan itu ke badannya, rantai besinya dibakar dulu, kemudian dililitkan di badannya. Pernah juga disimpan di bara api di atas kepalanya. Sampai Khobab itu kan kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah cepat memberi kemenangan. Ripuh disiksa wae. Ternyata Rasulullah SAW marah. Maneh kakarge sakitu, maneh kakarge sakitu. Orang lain ada yang digergaji, kepalanya sampai mati.
Nah itunya hasanah itu sering-sering makanya saya katakan ini waduh ayo pada arapal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, sebetulnya apa sih yang kita minta kebaikan yang seperti apa kebaikan di dunia? Gak akan ada kebaikan di dunia kalau nih ternyata dia mendapat laknat Allah. Mana ada kebaikan hidup dalam murka Allah? Ada kebaikan nggak? Nggak akan ada. Nah, adapun seperti misalnya mengalami kecelakaan atau masalah apa, wah Rasulullah dulu lebih berat dari siapapun. Masalah yang dialami oleh Rasul itu, cobaan ujiannya lebih berat dari siapapun. Tapi hasanahnya kan tidak lepasnya karena dalam segala kondisi, dalam segala situasi tetap saja yang jadinya bahwa apapun yang diberikan oleh Allah seperti kan Rasulullah itu kan yang tadinya pernah diludahi ya secara perasaan emang enak, pernah juga jatuh dari kuda, tapi dengan itu Allah hakikatnya kan yang menetapkan demikian, itu Allah yang menetapkan Rasulullah jatuh dari kuda sampai sebulan. Rasulullah sakit jatuh dari kuda harus bahasa kitanya titirah sampai minta izin kepada semua istrinya, saya mau ini saja takut merepotkan. Sahabat bergantian gitu mau menjenguk Rasulullah SAW. Pernah jatuh dari kuda yang ternyata bukannya sekedar jatuh jatuh lalu cepat sembuh, sebulan Rasulullah istirahatnya karena jatuh dari kuda itu sebulan. Tapi semuanya nih sebetulnya ya Rasulullah pasti sangat memahaminya ya, bahwa semua yang ditimpakan yang diberikan oleh Allah intinya dua, baik hal yang tidak menyenangkan, mengecewakan, menyakitkan, ataupun sebaliknya hal yang menyenangkan. Dua-duanya itu adalah jadi hasanahnya itu kalau itu menjadikan jalannya ke surga, itulah hasanah. Intinya dua kan, juga di Quran juga disebutkan. Intinya apabila musibah yang Allah berikan maka bersabarlah disebutnya ya. Apabila kenikmatan yang Allah berikan maka dia bersyukur. Taetan di surga nama. Karena semua yang ditimpakan oleh Allah kepada Rasulullah SAW itu ya itulah dijadikan itu, bahwa semuanya itu dijadikan alat lah sebutnya, alat atau jalan untuk ke surga. Taetah hasanah nama. Jangan dikira Allah menimpakan musibah itu bukan kebaikan. Malah ada ini seorang ulama lah gitunya yang mengatakan, kapan kita ini mau bersyukur kepada Allah ketika dapat musibah? Kalau sudah mampu menjadikan apapun yang Allah berikan ini peluang ke surga. Ini peluang gitunya, Allah memberi peluang nih dengan cara seperti itu. Nah, di mana kan Allah juga yang mengajarkan kalau ditimpa musibah harus bagaimana? Kan Allah sudah mengajarkan. Apabila kenikmatan yang Allah berikan, Allah juga yang mengajarkan. Kalau mendapat musibah dalam hal ini seringkali atau manusia itu ya kan tidak setuju deh. Karena tidak setuju itu, kenapa saya mendapatkan musibah, kenapa saya mendapatkan hal yang tidak mengenakan, menyakitkan. Pada dasarnya kan manusia nggak mau mendapatkan hal seperti itu. Karena pada dasarnya manusia itu ingin hidup senang. Saya sering mengatakannya kalau sebetulnya yang dicari oleh manusia itu hanya satu, bahagia. Dengan apapun lah itunya, dengan apapun itu yang dilakukannya, semua manusia itu sebetulnya hanya mencari satu hal, yaitu bahagia, hayang senang hirup.
Padahal itu yang Allah janjikan. Da Allah ge apaleun jelema teh hayang kumaha hayang naon atuh. Itulah yang Allah janjikan. Yaitu surga. Di surga itu mau apa? Bersenang-senang, gak ada yang lain. Di surga itu hanya untuk bersenang-senang, hanya bahagia yang dirasakan. Tak Allah teh apaleun jelema teh yang kitu. Tapi manusia mah kan bersifat tergesa-gesa, terburu-buru. Jadi waktunya untuk berjuang, bahkan sebutnya waktunya berjuang untuk meraih kebahagiaan yang hakiki itu surga, manusia itu tidak mau, malah di dunianya bersenang-senang. Ingin sekarang itu bahagianya itu ingin sekarang di dunianya. Tadi salah memaknai berdoanya, nah hanya sakitu ngadoa tapi dunia hasanah tapi kieu we geuningan musibah deui nu teu pigaganaheun deui nu datang teh. Padahal kan kalau hasanah di akhirat itu surga, nah disitulah betul-betul hanya bersenang-senang, betul-betul hanya bahagia yang dirasakan manusia. Karena memang itulah satu-satunya sebetulnya yang diinginkan oleh manusia itu apa? Ingin bahagia. Nah itu yang Allah janjikan. Nah untuk mendapatkan hal tersebut, nah maka harus ya berusahalah gitu untuk meraih, untuk mendapatkannya. Nah manusianya kan tidak mau, di dunianya tidak mau menempuh, mungkinnya di dunianya tidak mau menempuh jalan yang menuju kepada kebahagiaan hakiki tersebut. Malah inginnya bersenang-senang. Maka mencarilah kesenangan dengan caranya masing-masing dan sebetulnya tidak pernah ditemukan. Nah contohnya anu eta teh rek nu fishing, rek nu hiking, rek nu snorkeling, rek nu diving, rek nanaonan sih kikituan hayang senang sok tanyakeun. Bener bahagia? Iya. Sesaat, karena itu kebahagiaannya kebahagiaan yang bersifat duniawi. Semua yang bersifat duniawi itu sementara. Nisbi, senang iya. Sesaat. Ari senang bahagia terasa apa nya? Nya rasa apa nya tetenya? Nya rasa gitu, rasa ya, sedih, gembira, bahagia, senang itu kan rasa. Rasa itu adanya pada ruh gitu. Kalau manusia pada ruh, bukan pada jasadnya. Rasa itu yang merasakannya ruhnya, bukan jasadnya. Sementara kalau rasa bahagia itu dipenuhi oleh hal-hal yang bersifat jasadiah, nyambung. Bukan yang sesungguhnya bahagia, bukan dengan hal seperti itu. Kalaupun itu ternyata resep senang bahagia. Iya, tapi nisbi teu nyambung atuh. Ruh dipenuhi dengan hal yang bersifat jasadiah, teu nyambung nanti. Yang gak akan nyambungnya rasa itu adanya pada ruh lalu dipenuhi dengan hal yang bersifat jasadiah, udah mau nyambung. Pantaslah kalau nih Rasulullah SAW kan menyabdakan inna qurrata a'yuni fis sholat. Sesungguhnya mataku sejuk, dalam arti inilah yang hakiki. Sesungguhnya mataku sejuk dalam arti betul-betul gitunya merasakan tentram, nyaman, damai, bahagia itu adalah ketika sedang sholat. Bukan dengan pekerjaannya. Kalau pekerjaannya yaitu lo berdiri, ruku, sujud kan jasa dia. Tapi yang menjadikan itu senang, nikmat, bahagia itu karena
sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Apalagi kan sholat itu hakikatnya kan orang itu sedang ngobrol, sedang berdialog itu dengan Allah, tatah kenikmatan. Padahal itu yang dicari oleh manusia. Nah, kembali ke ayat ini nih. Nah, di antara manusia ada yang menyembah Allah, ini terjemah harfiah, hanya di tepi, hanya di pinggir. Nah, sementara di ayat yang lain di surat Al-Baqarah ayat 208 gitu kalau nggak salahnya, kita lihat nih. Surat Al-Baqarah ayat 208. Sebentar nih, 208 nih kalau nggak salah nih. Nah, ini nih. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, secara total. Jangan setengah-setengah, jangan hanya di pinggiran. Nah, ini kebalikannya ayat yang tadi. Di antara manusia itu ada yang menyembah Allah kan, di situnya ya'budullah. Wa minan nasi man ya'budullah ala harfin. Di antara manusia itu ada yang menyembah kepada Allah tapi hanya ala harfin, itu ya penjelasannya di kalimat berikutnya, yaitu orang-orang yang apabila dengan menyembah Allah itu dia merasa mendapat kebaikan, nah yang itu baru mau. Tapi apabila wa in asabathum fitnah, apabila mendapatkan musibah, ujian, in qalaba ala wajhi, maka dia berpaling. Di pilihan dina Islam temun gitu mah. Padahal semuanya yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW saja, Allah takdirkan Rasulullah itu jatuh dari kuda. Allah takdirkan waktu perang itu kena panah sampai berdarah Rasul. Apa itu hal yang menyenangkan? Bahkan rasa sakit yang dirasakan oleh Rasulullah SAW itu 2 kali lipat. Nyala mun urang mah tidak gor sakumaha nyerina, tah Nabi mah 2 kalian nyerina teh. Titajong gitu, titajong Nabi kebolek sek pan nyeri. Nabi mah 2 kali lipat rasanya. Rasa sakitnya itu 2 kali lipat yang dirasakan oleh Rasulullah. Sehingga yang pahala yang Allah berikannya pun itu 2 kali lipat dibandingkan dengan yang lain. Nah, yang ini bahkan kepada seorang nabi itu ya, bahkan kepada seorang nabi. Yang Allah berikan itu hal yang menyenangkan ada, hal yang tidak menyenangkan ada. Tapi semuanya itu adalah Allah memberikan dari apa yang Allah berikan itu mau jadi apa? Mau dijadikan peluang dan jalan ke surga atau malah sebaliknya. Nah, kalau yang ini nih yang ada di ayat ini, berarti ini maksudnya ini jauh dari tawakal kepada Allah. Katanya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Tapi ketika Allah memberi musibah dia marah. Yang tadinya yang pertemuan yang lalu kan, makna tawakal yang sesungguhnya itu adalah nih saya ulang lagi nya. Kita serahkan pokoknya, terserah, kalau bahasa Sunda mah mangga sadaya-daya aku maha Allah. Osok atuh nih musibah amak kumaha ieu teh Allah teh. Marah, tidak setuju, kecewa. Ya, malah menyalahkan kepada Allahnya sih nu bieu teh Gusti ka abdi teh meuni kitu. Jauh gitu dari kata tawakal. Nah, kalau seperti itu, nah ini ayatnya berarti dia ini jauh dari tawakal. Dia hanya memilih
Dia hanya memilih, ya dia hanya memilih, dia hanya mau itunya apa yang dari Allah, yang diberikan oleh Allah kepada dirinya itu hanya hal-hal yang sesuai keinginannya. Ini kan jadi terbalik. Ini terbalik. Terbaliknya yaitu kalau bahasa naon bahasa Sunda nama atuh dawuh ti dituna ari Allah kudu ngagugu ka hayang jelema. Masa sih Allah yang harus mengikuti keinginan manusia? Kan terbalik kan. Mestinya manusia itu yang ikuti keinginan Allah apapun. Adapun bentuknya, selama hidup di dunia ini manusia ini pasti akan mendapatkan dua hal, yang sesuai keinginan dan yang tidak sesuai keinginan. Contohnya seorang nabi saja Allah beri berupa apa? Musibah, jatuh dari kuda. Allah beri yang tadinya dimaki-maki orang, diludahi orang, dilempar orang, waktu perang kena panah. Itu kan hal-hal yang tidak mengenakan, yang tidak sesuai keinginan. Tapi apapun yang diberikan oleh Allah itu, semuanya itu mestinya tadinya dijadikan jalan bahwa inilah jalan yang Allah berikan untuk menuju surga. Tah eta hasanah namanu eta gitu. Yang hasanahnya itu adalah kalau sudah bisa menjadikan apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah timpakan itu sebagai peluang, sebagai jalan menuju surga, itu hasanah. Ulah siga nu bieu hanya sejak masuk Islam hirupnya jadi ripuh. Udah bahasa ker can asup Islam toko tilu saya mah duit teh hese. Emang nu kitu hasanah teh? Kalau itunya yang disebut dengan hasanah, Rasulullah SAW itu diberi kuncinya oleh Allah, bukan diberi harta bendanya, bukan diberi uangnya. Rasulullah itu diberi kunci gudang-gudang kekayaan milik Allah. Diberikan kepada Rasulullah seolah-olah beginilah. Ini gambarannya ya. Misalnya nih ada seseorang beramal. Kan Allah menjanjikan memberi balasan. Dan balasan dari Allah jangan diartikan hanya nanti di akhirat berupa surga. Kalau di ayat ini apalin lah nanti di surat Atin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu, bagi mereka balasan yang tidak terputus. Allah memberi balasan itu yang tidak terputus itu adalah di semua tahapan hidup manusia, bukan hanya di akhir. Surga kan terakhir. Ya surga itu adalah balasan, itu kan terakhir dari Allah adalah surga itu nanti. Bagi orang yang beriman itu Allah menyebutkan demikian, falahum, bagi mereka itu ajrun, balasan ghairu mamnun, yang tidak terputus. Artinya kan di semua tahapan. Kalau seseorang di alam kuburnya dapat apa? Ini seseorang yang sudah meninggal terus di alam kuburnya dapat apa? Oh, ada yang dapat kenikmatannya nikmat kubur. Itu ajrun bukan? Ya tadi itu balasan. Itu ajrun bukan? Ya itu balasan dari Allah di alam kubur. Kemudian yang mendapatkan siksa kubur, itu balasan bukan? Iya, artinya balasan dari Allah itu bukan hanya nanti di tahap akhir berupa surga atau neraka. Bagi orang yang beriman, Allah memberi balasan yang tidak terputus. Artinya di dunia ini ada nggak balasan dari Allah? Andai ini balasannya berupa harta. Kita gambarkan seperti ini. Apabila ada seseorang yang beramal, Allah menilai
oh ini amalnya seperti ini, berarti balasannya kan juga sudah disebutkan kan, minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kalau kita gambarkan seperti ini, amalnya seperti itu, Allah ambil. Karena Allah kan gudang kekayaannya tanpa batas. Ambil dari gudang, nih balasannya. Ada yang beramal lagi, amalnya sekian, ambil dari gudang, nih. Nabi beramal, tah kuncina bisa dibawa kabeh pek. Itu Rasulullah itu sudah menyabdakannya, aku ini diberi kunci rahasia kekayaan dunia. Allah yang memberi kuncinya. Kita kan bisa gambarkan seperti barusan kan. Apabila seseorang beramal, ini kan harus ada balasannya. Ya Allah tinggal ambil gudangnya, di gudang kekayaan Allah itu banyak. Allah ambil nih balasannya. Ya sesuailah dengan amalnya. Mungkin 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ketika Nabi beramal, tah kuncina pek dibawa kabeh. Tapi itu apa Nabi memilih itu? Ya apa Nabi memilih itu ya, memilih ya kuncinya dipakai buka gitu, ambil semuanya kan enggak. Tapi pasti kan diberi balasannya, kan Nabi mah gitu balasannya teh, tah kuncinya kan balasan lebih dari orang lain kan. Lebih daripada siapapun. Kalau yang lain tuh 10 sampai 700 kali lipat, Nabi tanpa batas Nabi. Balasan dari Allah itu bahkan bukan hanya Nabi sebetulnya. Ini di surat apa yang bahwa bagi orang-orang yang bersabar Allah memberi balasannya itu bigoiri hisab teh geus teu hitung-hitungan deui. Sudah tanpa tadi 10 sampai 700 ada kan angkanya? Masih terhitung kan? Tapi kalau untuk orang-orang yang sabar lebih dari itu. Pokoknya sacokotna lah Allah teh sabaraha aduh kalah pokoknya mah ngan pasti leuwih ti 700. Seolah-olah gitulahnya hanya ambil begitu ditinggali. Tapi pasti banyak lebih dari 700. Ayat teh anu eta teh no Allah menjanjikan itu memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar itu sudah tanpa hitung-hitungan lagi. Kitu ayatnya ya. Dengan tadi kan masalahna deui ari sabar nu kumaha? Alah. Ari sabar nu kumaha padahal janji Allah itu kan. Ya, tuh banyak nih. Al-Baqarah 212 bisa di sini nih. Di ujung ayatnya nih. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapapun yang ia kehendaki bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan, tanpa batas artinya. Ini yang balasannya tanpa batas. Kalau ini kan rezekinya, Allah memberi rezeki. Kalau ini balasan dari amal. Ya keyword eta ya 25 loba pilihanan. Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar itu surat ke-berapa? Ayat ke-3 surat ke-39. Gini ayatnya biar nih terlihat nih. Oh iya nih surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas-sabiruna ajrohum bighairi hisab. Innama yuwaffas-sabirun, ya sabirun orang sabar. Nah, hanyalah sesungguhnya ya orang-orang yang bersabar akan dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sementara kan ada hadisnya, ayat juga ada. Kalau ayat menyebutkan setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Kalau hadis menyebutkan 10 sampai 700. Ada juga sebetulnya lanjutannya dari hadis itu dan seterusnya, yaitu yang tanpa batas di ayat ini. Kalau ayat ini menyebutkan bahwa Allah akan mencukupkan, bahasanya di sini ya, memenuhi sebetulnya
Allah akan memenuhi balasan orang-orang yang bersabar itu bigoi hisab itu tanpa hitung-hitungan. Ya gitu saya cokotna bro, saya berat teh. Teuing cek Allah telah geus pokona ujig bawa ka ditu pasti lebih dari 700. Kalau Nabi kuncina Nabi mata. Tapi bukan itu kan yang ternyata yang diinginkan Nabi itu. Bukan yang tadinya misalnya balasannya berupa kekayaan yang tanpa batas. Bukan itu yang diinginkan Nabi. Yang diinginkan Nabi itu adalah hidupnya itu tetap di dalam hasanah. Hidupnya itu tetap dalam surga. Ini pokoknya masa segala rupa teh eta hasanah. Dan kalau Rasulullah SAW itu kan memangnya oleh Allah pun dijadikan contoh yang sempurna itunya bagi semua orang. Maka Nabi itu sudah betul-betul itu bisa memenuhi tawakal. Nabi itu hanya melakukan apa yang dari Allah. Nabi nggak pernah melakukan sesuatu di luar ketetapan Allah. Nabi tidak pernah melakukan sesuatu itu karena keinginannya sendiri. Acara sorangan mencari orang acara maneh nawe di luar ketetapan Allah. Nabi nggak pernah. Nah, itu kan tadinya yang disebut makna tawakal sesungguhnya itu saya hanya akan melakukan apa yang ditunjukkan oleh Allah karena saya sudah menyerahkan. Mangga sok Allah abdi teh kedah kumaha gitulah bahasa Sunda namanya. Ka Allah teh saya serahkan sepenuhnya. Mangga kedah kumaha. Seolah-olah seperti itu. Bener gitu mohon yeuh atuh tah. Yeuh kieu atuh yeuh kade ulah kitu. Ari diatur gitu. Oh, ieu geuningan maneh mah jadi kumaha ieu teh. Nah kalau seperti itu maka inilah ayatnya ya. Di antara manusia ada yang menyembah Allah, di sininya menyembah Allah. Non tadi teh bahasa Arab ala harfin hanya di pinggirannya saja dengan arti apabila kebaikan yang diperolehnya, yang dirasakannya, maka dia merasa puas, merasa setuju, merasa ya lah mau taat kepada Allah teh genah geuningan. Tapi diukur dengan tadi teh genah cek manehna. Ketika Allah takdirkan jatuh dari kuda mah kieu Allah teh kieu taat teh geuningan. Padahal di situ pun Allah menakdirkan demikian itu tetap saja Allah itu memberi jalan untuk ke surga. Apa yang harus dilakukan ketika Allah menimpakan hal seperti itu? Anu eta 3G teh gini kan. 3G. Anu satu qanaah gitu kan. Ya qanaah itu menerima, menyadari, mengakui bahwa Allah lah yang menetapkan demikian. Ini Allah nih yang menetapkan demikian. Ya kalau tadi contohnya gitunya jatuh dari kuda. Tetap saja menyadari bahwa ya inilah yang Allah berikan saat ini. Kemudian kan bersabar, kemudian ihtisab. Ya ini nih qanaah itu artinya menerima sepenuhnya, tidak ada menyalahkan sama sekali, tidak ada berburuk sangka kepada Allah, menyadari bahwa inilah yang Allah tetapkan. Ya kan tidak akan selamanya seperti itu kan, artinya untuk saat itu ya inilah yang Allah tetapkan untuk saya. Qanaah namanya qanaah. Nah, kemudian kan ya bersabarlah apabila dapat musibah. Kemudian ihtisab itu artinya
melakukan sesuatu terkait dengan musibahnya itu tidak keluar dari apa yang Allah tetapkan. Nah selanjutnya gitu ya. Selanjutnya dari yang tadi itu adalah tawakal. Menerima, kemudian bersabar, lalu berikhtiar, berusaha melakukannya. Kalau misalnya dari hal seperti itu ada hal yang harus, ada langkah, ada hal yang harus dilakukan. Maka apa yang dilakukannya itu ihtisab. Ihtisab itu artinya penuh perhitungan. Dalam arti penuh perhitungan itu supaya tidak melenceng, supaya tidak keluar dari apa yang sudah Allah tetapkan. Kemudian tawakal yaitu yakinnya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan langkah yang sudah kita lakukan terkait musibah yang Allah berikan. Tanu eta hasanah mah pisurgaeun. Kalau di akhiratnya surga, kalau di dunianya pisurgaeun. Kalau menurut pikiran manusia kan hasanah tinu tadi, nu loba duit, nu beunghar, nu hirupna senang, teh eta mah kafir ge loba gitu mah. Orang kafir juga banyak yang seperti itu. Apa mereka itu hidup dalam hasanah? Allah menyebut iblis itu kan wakana minal kafirin. Iblis itu termasuk yang kafir. Bukan manusianya karena dia iblis, tapi iblis itu termasuk yang kafir. Yang kafir itu iblis kafir. Dari manusia ada yang kafir. Dari bangsa jin ada yang kafir. Dan untuk yang kafir ini artinya mau si iblis kah, mau jin kah, mau manusia, sama laknat Allah lah bagi mereka. Jadi mual nyambung kalau hidupnya di dalam hidup di dunianya di dalam laknat Allah, nanti di akhiratnya ke surga nggak akan kejadian. Hidup di dunianya di dalam rahmat Allah, nanti di akhiratnya ke neraka ya akan kejadian. Nah, orang yang hidup di dalam rahmat Allah itu manusia atau orang yang hidup di dalam, pasti nih hidupnya di dalam rahmat Allah, yaitu orang-orang yang taat. Pasti nggak masuk surga? Pasti nggak kalau orang yang taat itu nanti di akhiratnya ke surga? Da rahmat menyambung jeung rahmat deui, mana masa laknat dengan rahmat? Itu yang tadi, masa iblis yang di dunianya sekarang artinya di dunianya hidup dalam laknat Allah, masa di akhiratnya masuk surga? Atau sebaliknya, Nabi yang amat sangat lah gitunya taat kepada Allah, masa nanti di akhiratnya ke neraka? Kalau yang dilaknat nanti akan mendapat laknat yang lebih besar. Kalau yang hidup di dalam rahmat Allah nanti akan mendapat rahmat yang lebih besar. Nah, orang yang hidup di dalam rahmat Allah itu yang seperti apa? Rahmatnya di apa namanya, kasih sayang. Orang yang hidup di dalam kasih sayang Allah itu orang yang seperti apa? Orang yang taat pasti dikasihi, disayangi oleh Allah. Kan contohnya iblis yang durhaka dilaknat berarti oleh Allah. Itu yang disebut di dalam sering kan ya kita berdoa juga demikiannya. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepadaku misalnya. Ya Allah, limpahkanlah kasih sayangmu kepadaku. Ari urangna teu taat, ngimpi cek Allah teh beureun. Ya mimpilah kalau kita ini minta kepada Allah, ya Allah sayangilah aku, ya Allah kasihilah aku, cintailah aku. Nah kitanya tidak taat. Ini doa ini misalnya nih yang di Ali Imran ayat 8.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmat. Ya Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah janganlah engkau palingkan hatiku ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Ya penting nih doa ini, udah hati jelema teh apa? Namanya juga kolbun, bahasa Arab mah kolbun teh robah wae. Arti kolbun teh terus berubah. Ya bahasa Arab gitunya, bahasa Arab menyebut hati manusia itu dengan kata kolbun. Arti kolbun teh itu berubah-ubah. Nah, makanya doanya Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah janganlah engkau palingkan hati kami ba'da iz hadaitana, setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Nah ini minta ketetapan gitu kepada Allah, karena hati manusia itu sangat mudah berubahnya. Makanya minta gitu ketetapan kepada Allah untuk tetap itunya dalam petunjuk Allah setelah Allah memberinya. Setelah Allah memberi petunjuk. Ya Allah, ini makna arti doanya barusannya. Ya Allah janganlah engkau palingkan, belokkan hati kami setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan limpahkanlah kepada kami rahmat-Mu. Limpahkanlah, wahab lana, limpahkanlah kepada kami min ladunka, dari sisimu, ya, atau limpahkanlah rahmat kepada kami lah, intinya demikiannya. Teh gitu ari ngadoa anak itu, ya Allah limpahkanlah rahmat, artinya limpahkanlah kasih sayangmu, artinya cintailah aku, kasihilah aku. Sementara taatnya minim, itu kumaha cek Allah teh hayang dipikannya tapi hirup doraka teh arti ya. Ya kan seolah-olah demikiannya, minta dikasihi, disayangi, itu kan minta rahmat gitu nya, minta dikasihi, disayangi, dicintai oleh Allah. Tapi taatnya tidak mau, tapi ketaatannya minim. Padahal rahmat Allah yang tadinya yang 99 teh gitulah, yang tanpa batas lah gitu, yang di luar jangkauan kemauan manusia, itu pun akan diberikan oleh Allah, bukan hanya yang satu. Allah itu memiliki 100 rahmat, hanya kalau yang 99 nanti cek Allah kayak itu wayahna ieu hiji we heula ieu. Ini satu saja dulu, karena satu rahmat ini tidak akan habis sampai hari kiamat. Bahkan Allah berikan kepada seluruh tahiji nage sakitu. Kayak nu 88 deui mah nya tong ayeuna wayahna gitulah, seolah-olah. Ya ayeuna mah seolah-olah ya berjuanglah berarti untuk mendapatkan rahmat Allah yang 99. Nah, ternyata kan Allah itu melimpahkan, bahasanya berlimpahkannya, betulnya rahmat Allah kan berlimpah. Betul, Allah itu akan melimpahkan rahmatnya kepada orang yang taat. Kita ambil contoh iblis. Hilang rahmat Allah dari iblis mah karena dia ini membangkang, tidak mau taat sama sekali. Padahal hidupnya di alam raya ini, yang seluruh alam raya ini dipenuhi oleh rahmat Allah. Si galauk nu dina cai tapi teu baseuh teu kaharti. Hidup di dalam air tapi tidak tersentuh air. Nah, iblis teh gitu, hidup di dalam rahmat Allah tapi tidak tersentuh rahmat Allah. Karena Allah bahasanya biasanya seperti ini, karena Allah sudah mengharamkan rahmatnya untuk iblis. Meskipun hidup di lingkup rahmat Allah, tetap teu kabaseuhan. Tetap teu kabagean. Justru orang yang akan kebagian banyak rahmat Allah itu adalah orang yang paling taat pasti.
yang paling disayangi, paling dikasihi, paling dicintai. Nah bahkan kan Rasulullah SAW ini dibanding dengan sesama nabi pun, ya Rasulullah ini dibanding dengan sesama nabi pun mendapatkan rahmat paling banyak. Di antaranya ini nih yang kalau surga tertinggi lah itunya. Surga tertinggi itu surga Firdaus, itu surga yang ya paling nikmat tentulahnya. Para nabi pasti di situ. Ya, para nabinya sebagai basbal tadinya, sebagai ajrunnya, sebagai balasan dari Allah itu kepada semua nabi, Allah memberikan balasan yang tertinggi, surga Firdaus kalau di akhiratnya nanti. Semua nabi di sana, tapi itu juga bukan khusus para nabi. Itu jadi tetangga nabi bisa. Kan ayat teh. Eta Robiah teh kan betul kan, dan diiyakan oleh Rasulullah kan. Kan Robiah minta kepada Nabi, Rasulullah doakan saya supaya bisa bertetangga denganmu di surga. Di mana? Jadi surga Firdaus itu punya tetangga Nabi tingkat 100 orang di panghandapna, tetangga kumaha. Tetangga mah kudu deukeut atuh. Semua nabi di surga yang tertinggi. Tapi ini Rasulullah SAW ya, satu-satunya nabi yang diajak oleh Allah ke Aras, ke istananya Allah, Nabi wungkuh. Kalau yang lain hanya kebagian melihat, itu itu Aras. Karena Nabi bagi ke di grup. Aras itu dalamnya seperti apa? Kan Nabi di grup WA bagi ke jenderal orangnya hayang ningali, bae foto lagi lah lumayan. Langsung di share, luar lupa handap lah hayang ningali deh. Kadinya mau mani piro, cek orang tuh, cek Nabi mani piro, udah gratis segala gitu, mani gitu Nabi itu. Ya itulah balasan yang ya karena amal Rasulullah itu paling hebat dibanding nabi-nabi yang lain juga, berarti amal Rasulullah itu paling luar biasa lah. Ya sehingga balasannya juga kan diberi kelebihan kan dari yang lain. Nah coba ini kita ini kan jadi contohnya ketika di dunia Rasulullah seperti apa? Rasulullah hidupnya senang nggak waktu di dunia? Sebetulnya siapa yang lebih senang dari Nabi? Rasulullah SAW itu ketika ini contohnya lahnya yang ketika jatuh dari kuda secara fisik, ya mana ada orang jatuh nggak sakit. Badan Rasul itu memar, lecet bahkan gitunya, ada memarnya, ada lecetnya. Tapi dari hal seperti itu ada hal yang membuat yang menyenangkan bagi Nabi. Ya ada lebih mempaham pisan atulahnya seolah-olah siga nu Allah mah jeung mere nu kieu apal maksudna ge tah siga Nabi masih kitu jeung Allah teh. Karena Nabi itu tahu Allah memberi apapun itu memberi jalan untuk Rasulullah. Ya Allah memberi apapun kepada Rasul, Rasulullah tahu Allah ini sedang memberi jalan untuk tadi kan qanaahnya dapat pahala. Dari qanaahnya dapat pahala, dari sabarnya dapat pahala, dari ihtisabnya dapat pahala, dari tawakalnya dapat pahala. Maka apapun yang Allah berikan kepada Nabi, Nabi mah sadar, sok barek diberi hukum hawa guys ke Nabi itu. Eta yang membuat Nabi senang bahagia nama eta. Adapun jatuh dari kudanya sakit, lah tuh wajar sakit cek Nabi. Ini contoh yang lainnya. Ketika anak laki-laki Rasulullah SAW yang namanya Ibrahim, Rasulullah itu anaknya ada 7, laki-laki 3. Perempuan 4. Pasangan seberiji.
3 4 deui atuh. Rek nyunah mah loh. Nah, 3 4 deui atuh hayang nyunah mah. Semuanya meninggal. Yang laki-laki semuanya meninggal ketika masih kecil. Bahkan ada yang masih bayi. Qasim nama anaknya. Maka Rasulullah itu juga disebut Abul Qasim itu ke anaknya. Abul Qasim ini ke anaknya, ke Al Qasim. Kemudian Ibrahim, Abdullah. Nah, waktu Ibrahim nih, di dalam hadis itu waktu Ibrahim meninggal, Rasulullah sedih gak? Iya, Rasulullah itu menangis. Waktu anaknya meninggal, Rasulullah menangis. Nah, sahabat yang bertanya, kenapanya? Dalam pikiran sahabat, Rasulullah kan pasti paham bahwa inilah takdir, inilah ketetapan dari Allah. Kenapa menangis? Kalau sudah paham, kalau sudah tahu. Ternyata Rasulullah menjawab kurang lebihnya. Ada sahabat yang bertanya, Rasulullah kenapa menangis? Bukankah engkau yang paling paham tentang takdir? Rasulullah menjawab, yang menangis itu bapaknya. Ya, sebagai sisi abduhu kan, Rasulullah itu abduhu wa rasuluhu. Nah, sisi beliau sebagai manusianya, mana ada manusia yang tidak sedih. Nah, ini sisi kerasulannya nih. Kemudian Rasulullah itu sisi manusiawinya, yang menangis itu bapaknya. Nah, sisi kerasulannya adalah Rasulullah menyabdakan, wahai Ibrahim, aku tahu bahwa di balik kematianmu ini adalah rahmat. Nah, eta bahagia, yang membuat bahagia mah. Tadi sisi sedihnya, iyalah kan Rasulullah manusia. Tapi dengan diberi kejadian demikian, inilah sisi yang membahagiakannya. Ini adalah rahmat. Yang tadi kan arti rahmat itu adalah inilah kecintaan dari Allah kepada Rasulnya, yaitu anaknya Allah takdirkan meninggal ketika masih anak-anak. Tetap Rasulullah itu tidak akan keluar dari ketika sedih itu. Nah, Allah atunya kena atuh budak teh cenah gede heula. Itu bisa gitu lah. Ya, seolah-olah menyalahkan Allah, tidak setuju gitu terhadap yang Allah tetapkan. Ya, Rasulullah paham bahwa meninggal ya, tapi di balik kematianmu ini adalah rahmat. Eta hal yang membahagiakan bagi Rasulullah teh. Artinya Rasulullah sadar bahwa ini salah satu bentuk rahmat, ini salah satu bentuk kasih sayang Allah. Secara rasa kemanusiaannya mah sedih ketika seorang ayah ditinggal oleh anaknya. Tapi Rasulullah paham betul bahwa ini salah satu bentuknya rahmat. Ini kasih sayang Allah. Ini salah satu bentuk kecintaan, kasih dan sayang Allah kepada Rasulullah dengan cara anaknya oleh Allah diambil lebih dulu. Nah, malah kan Rasulullah SAW kan, ini kejadian yang lain, kalau ini cucunya, yaitu dari anak perempuannya yang bernama Ruqayyah. Ya, anak perempuannya, karena anak laki-laki kan meninggal masih kecil semuanya. Kalau anak perempuannya itu meninggal sampai menikah punya cucu. Rasulullah kan punya cucu. Nah, anak dari salah seorang putri Rasulullah, Ruqayyah, dalam keadaan sakit berat, hampir meninggal, sampai ibunya panik. Kemudian ibunya ini, Ruqayyah ini, mau nyuruh seseorang, beritahu Nabi nih kondisi ini nih, cucunya seperti ini. Pergilah orang ini menyampaikan pesan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, lillahi ma akhadha walillahi ma, atau Rasulullah malah mengatakan kepada si utusan ini, katakan sama Ruqayyah, milik Allah apa yang ia ambil, apa yang ia berikan.
Orang ini datang menemui Ruqayyah, nabinya nggak ada. Mana nabi? Tadi nabi menyampaikan begini, balik deui ke itu ka dieu gitu, muncul urang. Balik deui ke ditu ieu geus ngapan. Ya ternyata ketika kemudiannya disusul lagi yang kedua kalinya Rasulullah SAW datang, iya ini cucunya ini dalam kondisi kritis lah, hampir meninggal. Ya, tapi akhirnya tidak meninggal nih. Kalau yang ininya kasusnya hampir meninggal tapi kemudian selamat lah itunya. Nah, Rasulullah seperti itu menasehatinya. Bejakeun ka indungna itu. Milik Allah apa yang ia ambil, milik Allah juga apa yang ia berikan. Kalau diambilnya kan bae da bogana ari urang mungkin jeung ulah segala gitu teh. Mungkin jeung ulah segala emang usaha gitu eta. Nah ini yang mungkin sedikit di luar nih ya. Nah ini yang sering kali orang tua merasa bahwa anak itu miliknya. Jadi kitu kieu teh kudu kumaha manehna. Padahal kan setiap manusia itu punya nasib dan takdirnya masing-masing. Ya, setiap manusianya itu kan punya takdirnya masing-masing. Dan yang menciptakannya juga Allah lain indung bapana. Emang indungna nunyeun beungeut budak siga kitu lain. Emang indungna itu nunyeun eta beungeut siga kitu henteu. Allah yang menciptakan manusia. Nih kembali lagi sini nih. Nah, jangan seperti ini, artinya ini jauh dari tawakal. Beribadah kepada Allah ya. Ya wa minan nasi mayya'budullah. Kalau ini bukan tidak beribadah, beribadah kepada Allah, tapi beribadahnya itu dipilih, itulahnya jadinya. Dipilih nih hanya apa yang menyenangkan dirinya, hanya yang sesuai dengan keinginannya. Ini kan maknanya menjadi kalau seperti itu berarti Allah itu harus mengikuti keinginan manusia. Manusia inginnya apa? Senang, mung susah. Tidak mau dapat musibah, tidak mau mendapatkan hal yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Ketika Allah memberi hal yang demikian, dia menyalahkan Allah. Dia berburuk sangka kepada Allah. Padahal kalau tadinya seperti ini, contohnya kan Rasulullah tadinya, tetap Rasulullah itu ketika mendapatkan hal yang ya tadilah bisa jadi kecewa, menyakitkan ketika anaknya meninggal. Tapi kan dia sadar, ya inilah ketetapan dari Allah. Dan Rasulullah yakin dengan peristiwa meninggalnya Ibrahim itu adalah ini rahmat dari Allah. Ini rahmat dari Allah itunya, meskipun bentuknya hal yang menurut rasa ya kecewa lah, ya sakit lah gitu, orang tua ditinggal anaknya. Ya kecewa, sakit. Tapi Rasulullah marah, tak eta nu moal aya manya kalau ngambek. Tetap ini adalah rahmat dari Allah. Nah, itulah bentuk tawakal yang total. Karena kan kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Lalu Allah menetapkan anaknya meninggal. Nah betul Ustaz, kenapa tidak setuju? Maka jadi selalu nih Rasulullah itu yakin bahwa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Meskipun, nah gitulah tadinya meskipun ketika dilempar oleh batu, Rasulullah itu pernah sampai ini gusinya berdarah, sampai giginya juga ada yang tanggal Rasulullah waktu perang Uhud. Apa Rasulullah menyalahkan Allah menetapkan demikian? Enggak, ini kasih sayang dari Allah. Ini adalah rahmat dari Allah. Karena apapun yang Allah berikan kepada Rasulullah Rasulullah SAW itu menjadikannya sebagai hasanah di dunia. Inilah cara Allah untuk membuka jalan menuju surga. Tetap saja dua hal, nggak akan ada yang hanya satu hal bahagia, menyenangkan yang sesuai keinginan terus, nggak akan ada, bahkan seorang nabi pun.
Ya silih berganti lah, anggaplah silih berganti di dunia ini. Apa yang Allah berikan kepada seseorang itu hal yang menyenangkan dan hal yang tidak menyenangkan. Tapi hakikatnya tadinya kalau orang yang sudah betul-betul tawakal kepada Allah, ya menyadari berarti kan saya sudah menyerahkan kepada Allah segala-galanya. Maka ketika Allah menetapkan sesuatu, oh saat ini, oh ini berarti ini yang sedang Allah berikan kepada saya. Yang hakikatnya tadi bahwa ini adalah rahmat, inilah cara Allah menunjukkan atau membuka jalan menuju rahmat yang lebih besar. Ya caranya itu, ya caranya inilah cara Allah menunjukkan, membuka jalan kepada rahmat yang lebih besar, kepada itu apa tadinya jalan menuju ke surga. Alah malah dina asana manu ayat ieu teh tah naonnya nu ayat teh yang tapi kurang lebih maknanya seperti ini ya. Apakah naonnya orang menyangkanya apakah mereka menyangka bahwa mereka itu akan masuk surga padahal Allah belum mengujinya? Ya, apakah mereka itu menyangka bahwa mereka itu akan masuk surga padahal Allah belum mengujinya? Dan di mana ge disebut lulus mah atuh milu ujian jeung lulus malah aya. Ada nggak yang lulus tapi ujiannya tidak ikut? Kalau lulus kumaha ujian lagi henteu. Nah sementara sebetulnya di dunia ini waktunya ujian, banyak yang gak mau ikut. Di dunia ini waktunya ujian kan berarti kan ada dua hasilnya, lulus atau gagal gitu kan, lulus atau tidak lulus. Di dunia ini waktunya ujian, sementara banyak yang manusia yang tidak mau ikut ujian. Kamarana tuh mabal berarti ngadon senang-senang, dah yang senang. Moal lulus moal pasti. Waktuna ujian mabal di ngadon arulin senang-senang, atuh rek lulus kumaha? Tah manusia itu hidup di dunia aja demikian. Dia itu tidak mau ikut ujian dari Allah, tapi dia memilih kehendaknya, yaitu mending mabal geriyu senang marabal senang-senang di dunia nanti. Tak seolah-olah demikiannya. Dia ini keluar gitu dari keharusannya, yaitu ujian. Dia keluar mengikutilah kemauannya sendiri. Nyata siga nu barudak sakola waktuna ujian gedan mabal. Terus kamarana dah senang-senang kan. Nyarulin senang-senang tuh batur mah ujian. Waktuna pengumuman kelulusan ngaran saya mana cerita eta geuna teh pandidegungkeun. Atuh rek lulus kumaha ujian lagi teu miluan. Terdaftar mah iya gitu sebagai anggota, sebagai siswa ya didinya. Ya mana hasil ujiannya karena dia tidak ikut. Tahu gambarnya seperti itu gitu. Waktunya ujian dia malah mabal tuluy senang-senang tanu nu di dunia nakarar itu teh gitu tah lari gitu, lari dari keharusannya ikut ujian. Ya mabal sebut nantinya mun budak sekolahnya jeung mabal teh pas waktuna ujian man geuleuh. Waktuna ujian mabal teu miluan. Lalu dia berharap gitu bahwa saya juga lulus. Itulah seolah-olah dia berharap saya juga lulus. Nah itu yang kalau oleh Rasulullah kan menyebutnya oh itu si ahmak dungu. Ya ahmaknya nu al-ahmakunya al-ahmaku manittaba hawahu itu pas pisan gitu teh. Al-ahmaku manittaba hawahu wa yatamanna 'ala Allah. Orang yang ahmak, orang yang dungu itu adalah yang hidup mengikuti kemauannya sendiri. Wa yatamanna 'ala Allah, tapi dia berharap kepada Allah.
Berharap apa? Ke surga. Lieur tuh cek Allah teh. Mana yang ingin mau baca gitu. Cek Allah teh. Ari mana yang ingin mau baca. Kumaha teh bikal lieur gitu teh. Tekan al-ahmak teh al-ahmak ini kalau dalam bahasa Arabnya ini malah menggunakan isim tabdil artinya yang paling nih, yang paling itulah yang paling dungu di antara yang dungu, yaitu orang yang manit taba hawahu, hidupnya itu mengikuti kemauannya sendiri. Wayatamana Allah, sementara dia berharap kepada Allah. Pasti yang baik kan kalau berharap kepada Allah. Masa berharap dimasukkan neraka? Tapi dia berharap kepada Allah dimasukkan ke surga. Dungu itu ya yang paling dungu. Nah, bahkan yang ini saja nih, yang ada di ayat ini. Waduh, asli jam teh ya teh. Ayat di dia ya. Nah, bahkan ini nih, nanti juga bisa dibaca laginya ayatnya. Tadi ini surat Al-Hajj ayat 11-nya. Ini lanjutan ayatnya nih, yaitu ini orang yang artinya jauh dari tawakal. Mestinya tawakal dan total, di mana ya yang kemarin ya juga sudah sebutkan. Bagi orang yang tawakal, Allah menjanjikan masuk surganya tanpa hisab. Karena dia sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah itu kan. Makanya yang dilakukannya itu hanya yang ditetapkan oleh Allah. Allah menjanjikannya masuk surganya tanpa hisab. Nah, kalau orang yang seperti ini, orang yang jadinya nanggung setengah-setengah. Sementara tuntutannya tadi kan di 208-nya Al-Baqarah, masuklah total, jangan setengah-setengah. Nah, ini orang yang setengah-setengah, pilih-pilih. Yang sesuai keinginannya baru, oh iya saya mau, yang menyenangkan dirinya baru, ya cocok. Jadi itu doa Allah, itu mengikuti keinginan manusia. Semua yang Allah berikan itu apa yang menyenangkan manusia, di mana ujiannya? Ya kalau begitu di mana ujiannya? Nah, ini lanjut ayatnya nih. Khosirud dunya wal akhirah. Celakalah orang yang seperti itu di dunia dan di akhiratnya. Ya, khosirud dunya wal akhirah, celakalah dunia dan akhirat. Orang yang seperti itu nih, yang mau beribadah kepada Allah itu tapi siga gitu. Ya, tapi harus yang sesuai dengan ataupun kita menjadi Allah baru tawakal ke orang gitu. Apa jadi tibalik no iya mah. Kan sebutnya tidak dituna tuh, masa Allah harus mengikuti keinginan manusia, yang ada sebaliknya manusia yang harus mengikuti keinginan. Kan seperti itu kan. Nah, kalau ini jadi tibalik, jadi Allah no tawakal ke orang. Khosirud dunya wal akhirah, celaka yang seperti itu dunia akhirat nih, secara eksplisit itu sudah disebutkan. Celaka dunia akhirat. Zalika huwal khusranul mubin. Pol cirakana teh mun ceuk urang mah. Ya dunia akhirat celaka nya pol tersebut celaka. Di dunianya celaka, di akhiratnya celaka. Nya pol apa disebut teh nya. Nah, ini maksudnya dengan ayat ini bahwa kalau yang seperti ini jauh dari tawakal. Inginnya itu hanya mendapatkan apa yang sesuai dengan keinginan dirinya. Gitu. Inginnya itu, Allah itu memberikan itu yang sesuai dengan keinginan dirinya. Eta mah jadi tibalik, berarti terbalik eta mah. Yang tibalik mah eta beun jelema mikirna kitu, tibalik kita mikirnya. Pastinya kan, karena sudah tawakal kepada Allah, maka saya akan menerima apapun yang Allah tetapkan. Apakah itu yang sesuai keinginan, yang menyenangkan, atau hal yang tidak sesuai keinginan, mengecewakan, menyakitkan. Tetap saya sudah menyerahkan kepada Allah. Mangga kok Allah bari dikitu-dikieun, saya akan terima dan saya akan jalani. Karena yakin sebetulnya apabila sudah seperti itu,
Seperti yang dikatakan Rasulullah tadi, ini adalah rahmat. Ini adalah kasih sayang Allah. Dan tuntutannya tadilahnya ditambahnya tadi di surat Al-Baqarah ayat 208. Memang tuntutan dari Allah demikian. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Tong dipilihan. Terimalah semuanya. Ya karena itu tadi itu ya, dilandasi dengan keyakinan bahwa apapun yang Allah berikan, baik sesuai dengan keinginan ataupun tidak sesuai keinginan, itu hakikatnya adalah rahmat. Kaya teteti Allah teh. Tapi seringkali itu tadi tanya karena anaknya meninggal, nah itu rasa sedihnya yang muncul yang besar gitu hingga mengalahkan ilmu sebetulnya. Nah ternyata kan menurut ilmu demikian, aku tahu ini rahmat. Itulah Rasulullah kan mengatakan demikiannya, wahai Ibrahim, aku tahu bahwa di balik kematianmu ini adalah rahmat. Ini kasih sayang dari Allah. Eta bahagia kalau sudah bisa seperti itu, bahagia. Bahagia karena Allah itu selalu merahmati saya. Bahagia nggak hidup demikian? Meskipun dengan apapun bentuknya, di dunia pasti silih berganti. Ya gitu, tahu senang sedih, senang sedih, senang sedih. Kok mau nonton yang mal geningan? Silih berganti itu gampang pisan. Ketika klub yang didukungnya mencetak gol, wah ajar-ajaran lebih kumaha. Tapi ketika timnya kemudian kebobolan, waduh, draw. Kebobolan deui, wah. Sampai peluit panjang, timnya kalah, kan amuk-amuk kan. Tadi bunga cina. Itu contoh tuh, begitu mudahnya gitunya antara bahagia dan sedih itu silih berganti.